Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Gadis Remaja yang Diperkosa. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Lira nggak tahu ya. Tadinya Lira cuma duduk aja di sini sambil nungguin ayah, saut Lira sambil memegangi kakinya yang masih terasa sakit. Ya udah nak, ayo kalau gitu kita ke sana sekalian kamu makan juga bareng ayah. Lira hanya mengangguk pelan menanggapi ucapan ayahnya sambil berjalan mengikuti ayahnya menuju pondok. Mana kopinya nak? Jangan bilang ibumu lupa bikin kopi, tanya Pak Radit pada putrinya yang sedang membuka rantang makanan itu untuknya. Ada kok ayah, tenang aja. Ibu gak pernah lupa selalu bikinin ayah kopi. Ini dia kopinya. Lira mempersiapkan semua makanan dan meletakkan sebotol kecil yang berisikan kopi dan menyerahkannya pada ayahnya. Mantap. Itu bawa apa aja kamu nak? Kok banyak banget? Tanya Pak Radit sambil menyeruput kopi melihat ke arah putrinya yang sedang menata makanan. Ini tuh tumis kangkung sama ikan asin ya. Ini sambalnya. Oh, wih, kayaknya enak nih. Seketika itu Pak Radit langsung menyambar piringnya yang ada di depannya dan mengambil nasi serta lengkap dengan lauk pauknya. Kamu gak mau makan juga, Lir? Tanya Pak Radit sambil menguapkan makanan ke dalam mulutnya. Gak ya, Lira masih kenyang. Males mau makan. Ayah udah selesai apa belum mupuk jagungnya? Belum nak, masih tinggal separuh. Oh, masih lama berarti ya? Iya Lir, mungkin nanti sore udah selesai. Setelah itu suasana nambah hening karena tak ada lagi pembicaraan antara Lira dan ayahnya. Setelah selesai makan, Pak Radit nampak bangkit dari duduknya dan beranjak akan melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Ayah, Lira bantuin mupuk jagungnya ya, biar cepet selesai, ucap Lira pada ayahnya. Udah gak usah nak, kamu pulang aja, ayah bisa sendiri. Pak Radit menolak saat Lira hendak membantunya. Loh, kok gak boleh sih ya? Padahal Lira mau bantu ayah biar cepat selesai. Lagian Lira sudah bilang sama ibu kalau mau bantu ayah membuk jagung. Lira gak mau pulang pokoknya, Lira mau bantu ayah. Ya sudah nak, tapi hati-hati ya. Pak Radit hanya pasrah jika putrinya itu sudah kemauan sendiri. Dia tidak dapat menolaknya. Yes, nah gitu dong. Lira nambah senang. Dia bersemangat untuk membantu ayahnya. Ini nak, buat wadah pupuknya. Kamu tahu kan cara mubuk jagung? Ucap Pak Radit sambil menyerahkan ember pada putrinya. Enggak sih ya. Ya sudah gak apa-apa, nanti ayah ajarin. Kamu ambil pupuknya dulu gih. Iya ya, saut Lira sambil beranjak mengambil pupuk. Meskipun Lira hanya seorang gadis yang masih belia, namun ia mengerti dengan keadaan orang tuanya. Bahkan ia mau membantu kedua orang tuanya. Dengan kerendahan hatinya ia tidak merasa malu sedikit pun meski ia terlahir dari keluarga sederhana. Justru Lira merasa bersyukur dengan keadaannya saat ini. Di rumah, Bu Kofifa nampak melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya membersihkan rumah dan mengurus anak dan suaminya. Terlihat di samping pintu arwah Laira nampak berdiri di sana. Laira hanya diam di samping pintu sambil memperhatikan ibunya yang tengah bersih-bersih di ruang tamu tanpa sepengetahuan Bu Kofifa. Bu Kofifa nampak mengambil foto Laira yang ada di samping TV saat hendak membersihkan tempat itu. Bagaimana dengan dirimu sekarang nak? Nanti kamu tahu ibu kangen banget sama kamu. Ibu harap kamu bisa tenang di alam barumu nak. Bu Kofifa nampak duduk sejenak sambil memandangi foto putrinya yang telah pergi. Ia merasa rindu dengan putrinya itu.
Kepergian Laira meninggalkan kenangan yang begitu indah untuk dikenang. Laira yang melihat hal itu ia berjalan menghampiri ibunya. Andai kita bisa bertemu kembali, ibu ingin sekali memelukmu, nak. Namun semua itu hanya angan-angan akan sangat mustahil terjadi. Bu Kofifa beranjak dari duduknya dan meletakkan kembali foto Laira di samping TV. Sebenarnya itu bisa terjadi, namun Laira belum siap bertemu dengan ibu. Laira juga kangen banget sama ibu, ucap Laira yang mengetahui isi hatinya ibunya. Lantas ia langsung memeluk tubuh ibunya dari belakang. Laira nampak tersenyum senang karena rasa rindu kepada ibunya seakan sudah terobati. Laira harap ibu bisa mengikhlaskan kepergian Laira. Ia tersenyum. Lama-kelamaan sosok Laira tak lagi nampak dan menghilang dari tempat itu. Kok ada yang aneh ya? Kayak ada yang meluk aku dari belakang, ucap Bu Kofifa sambil menoleh ke arah belakang. Bu Kofifa nambah heran dan bingung yang merasa seperti ada seseorang yang menyentuh tubuhnya. Gak ada siapa-siapa, tapi benar deh tadi itu kayak gimana gitu. Apa mungkin cuma perasaanku aja kali ya? Gumam Bu Kofifa heran sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dengan perasaan yang masih bingung, Bu Kofifa kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Di lain tempat. Ini uang hasil jual motor kemarin itu, bro. Sekarang kita bagi rata uang ini. Dani nampak meletakkan sekepok uang di atas meja. Uang itu merupakan hasil dari penjualan motor yang mereka curi. Wih, mantap. Saya udah gak sabar, ucap Adnan tersenyum senang ketika melihat tumpukan uang yang ada di hadapannya. Oke, saya akan bagikan sekarang. Dani mengambil uang itu dan menghitungnya untuk bagian yang akan dikasih ke Adnan. Ini Nan, bagianmu, dan ini punya gua. Gua udah bagi rata, masing-masing dapat 4 juta. Gua dapat 4 juta dan kamu juga dapat 4 juta. Adil kan? Ucap Dani yang menyerahkan uang itu pada Adnan. Oke, pas ini 4 juta, mantap. Bisa kaya kita kalau gini terus. Gak perlu capek-capek kerja, duit datang sendiri. Ucap Adnan tersenyum senang sambil menerima uang itu. Iyalah, hanya dengan ini jalur satu-satunya agar cepat dapat duit tanpa harus bekerja. Yang penting hasilnya pasti dan besar. Sebenarnya ada cara lain sih bro, agar cepat kaya dan hasilnya lebih besar dari ini, sambung Adnan yang menanggapi perkataan Dani. Maksudnya apa itu bro? Dani sangat penasaran dengan perkataan Adnan. Pesugihan tali pocong. Adapun caranya kita harus mengambil tali pocong terlebih dahulu. Gila lu, kagak ah. Seketika itu Dani langsung terkejut. Apaan ngambil tali pocong? Emang bisa kaya dengan mengambil tali pocong? Usul Dani seakan tidak setuju. Beneran ini, kata almarhum paman gua. Katanya tali pocong itu bisa dibuat jimat dan banyak kegunaannya. Emang apa aja kegunaannya kalau punya tali pocong? Pokoknya banyak banget deh kegunaannya. Nih ya, kita bisa kebal senjata tajam kalau punya tali pocong. Bisa memikat perempuan. Terus bisa juga digunakan untuk pesugihan dan jimat sakti. Buset, hebat juga ya, bisa digunakan untuk apapun. Tapi bagaimana caranya supaya mendapatkan tali pocong? Tanya Dani sambil mengernyitkan alisnya. Untuk mendapatkan tali pocong tidaklah mudah, harus memiliki keberanian yang tinggi. Caranya sih gampang, kita harus mengambil tali pocong perawan yang masih baru meninggal. Ah, maksudnya gimana sih? Nggak paham gua. Dani nampak tidaklah mengerti dengan apa yang dimaksud oleh temannya itu. Jadi gini loh maksud gua, kalau kamu ingin mendapatkan tali pocong, kamu harus ngambil tali pocong perawan jika ada seseorang gadis atau perempuan yang mati dalam keadaan masih perawan. Itu bisa diambil tali pocongnya, asalkan belum dapat 1 hari. Jadi gitu syaratnya kalau mau ngambil tali pocong. Jika kamu menggunakan tali pocong itu, orang-orang yang ada di sekitarmu tidak akan tahu bre. Ibaratnya, kamu ini seperti tak terlihat di mata orang lain. Hanya kamu yang bisa melihat orang-orang yang tak ada di sekitarmu, tapi tidak dengan mereka. Buset, serem amat ya. Harus ngambil langsung dari mayatnya. Aneh bener persyaratannya. Mana ada yang berani kalau kayak gitu.
Emang bener ya bisa ngilang gitu? Ya bener lah, hanya orang-orang yang kuat biasanya yang berani melakukan itu. Dulu nih, yang saya ceritain temen kakek gua ada yang berani ngambil tali pocong. Pada jam 12 malam, teman kakekku itu pergi ke kuburan. Dia langsung menggali kuburan yang menjadi targetnya dan mengambil tali pocong yang masih terikat di kepala si mayat. Buset deh, berani banget tuh orang. Gak takut dikentayangin setannya itu apa? Terus gimana kelanjutannya? Dani nampak melongo sambil menggelengkan kepala ketika mendengarkan penjelasan dari Adnan. Terus, setelah dia berhasil mengambil tali pocong itu keesokan harinya, dia mencoba tali pocong itu. Jam 11 malam dia menggunakan tali pocong itu dengan diikatkan ke perutnya. Setelah itu ia keluar dari rumahnya, mencari target dan akan mencuri ke rumah tetangganya. Dan benar saja, di saat ia bereaksi tidak ada orang yang bisa melihatnya. Padahal waktu itu ia menggeledah lemari dan di sampingnya tepat ada pemilik rumah itu yang masih belum tidur. Tapi anehnya, si pemilik rumah itu tidak melihat sama sekali dengan keberadaannya. Hebat banget kah tuh? Wah, hebat banget ya. Kok bisa dia nggak kelihatan sama pemilik rumahnya? Ucap Dani sambil menggelengkan kepala. Itulah kelebihan dari tali pocong. Sebenarnya masih banyak lain kegunaan dari tali pocong tersebut. Gimana? Lu tertarik gak? Kagak, takut gua. Dikira gak besar apa risikonya kalau mau ngambil tali pocong. Emang lu berani gali kubur terus ngambil langsung dari mayat? Gua mau gak? Gak berani gua. Kalau pas mau ngambil tiba-tiba mayatnya bangun, gimana? Iya juga sih. Yaudah, kalau kamu gak mau, gua juga takut sih kalau ngambil begituan. Tapi cuma itu satu-satunya pesugihan dengan menggunakan tali pocong yang gak ada tumbalnya, hanya bermodalkan tekad dan keberanian. Kalau dipikir-pikir, enaknya juga kayaknya bre. Gak harus ngasih tumbal manusia atau semacamnya. Kalau beli gak bisa apa bro? Ya gak bisa lah on. Mana ada tali pocong dijual. Lu kira barang apaan bisa dibeli? Siapa tahu ada yang jual. Kan enak kalau bisa dibeli. Setelah itu suasananya pun menjadi hening, tak ada lagi pembicaraan. Antara mereka keduanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Di sore harinya, Lira kemana bu? Tanya Pak Radit tanpa berjalan menghampiri istrinya yang tengah bersantai di sofa ruang tamu. Gak tahu pak, tadi Lira ada di sini sama ibu. Mungkin sekarang ada di kamarnya tidur, saut Bu Kofifa. Oh, ya udah deh, biarin. Kasihan Lira seharian bantuin bapak, mungkin dia kecapean. Ucap Pak Radit sambil duduk di samping istrinya. Bapak udah selesai mubuk jagungnya. Udah bu, tapi tanaman kita sebagian ada yang dimakan ulat sama belalang. Aduh, susah deh kalau gini. Terus gimana itu pak? Kalau dibiarkan begitu saja yang ada jagungnya bisa mati pak. Justru itu bu, rencananya sih bapak mau beli obat penghilang hama agar jagung kita nggak dimakan ulat terus, yang ada rusak malahan. Bu Kofifa hanya mengangguk paham menanggapi ucapan Pak Radit. Oh iya bu, apa kita beli motor lagi ya buat Lira? Sekarang kita kan nggak punya kendaraan lagi. Kalau punya motor kan enak. Menurut ibu gimana? Tanya Pak Radit pada istrinya. Kalau ibu sih terserah bapak aja, tapi kita dapat uang dari mana pak buat beli motor? Pakai uang tabungan kita aja bu buat beli motor untuk Lira. Uang tabungan kita kan cuma ada 10 juta pak, emang cukup buat beli motor? Harga motor kan mahal pak. Cukup bu, kalau beli di showroom motor bekas. Gimana bu? Gak apa-apa ya kita pakai uang tabungan itu buat beli motor untuk Lira? Iya pak, gak apa-apa, lagian ini semua kan untuk anak kita. Kapan mau beli motornya pak? Besok sore kita lihat-lihat dulu di showroom. Di sana motornya bagus-bagus dan berkualitas meskipun bekas. Iya pak. Ya udah, besok sore kita coba lihat ke sana. Tapi jangan sampai Lira tahu tentang ini bu, biar stres. Iya pak, tenang aja, ibu gak bakal bilang apa-apa tentang ini. Keduanya hanya diam. Suasana pun menjadi hening, tak ada lagi pembicaraan antara mereka. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di bawah gelapnya malam terlihat Adnan tengah berjalan seorang diri menuju ke kontrakannya.
Suasana di jalan saat itu nampaklah gelap dan sunyi. Hanya terlihat pantulan cahaya dari lampu jalanan. Tuh, kok serem amat sih, mana sepi lagi nih jalan. Adnan nampak memeluk tubuhnya sendiri yang terasa dingin sambil terus menelusuri jalan. Jalan menuju kontrakannya memanglah sepi dan jauh dari rumah-rumah warga. Ia terpaksa melewati jalan itu karena jalan itu satu-satunya menuju kontrakannya. Sial tuh Dani, mana gak mau lagi diajak keluar. Kalau gini kan gue jadi sendiri. Semoga arwah gadis itu gak gangguin gue malam ini. Mana bentuknya serem banget tuh setan, gumam Adnan dengan pelan. Bayang-bayang arwah Laira terus menghantui pikirannya. Meskipun sudah ada jin penjaga yang selalu melindunginya, namun tetap saja ia masih merasa takut dengan arwah Laira yang terus menerornya dimanapun ia berada. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang dari arah belakang. Suara apa itu ya? Perasaan gue jalan sendirian, kok kayak ada yang ngikutin gua. Seketika itu Adnan tersentak kaget ketika mendengar suara aneh dari belakangnya. Ia mencoba mengontrol perasaannya agar lebih tenang. Perlahan Adnan menoleh ke belakang dengan was-was. Kosong, gak ada siapa-siapa. Apa cuma perasaan gua aja kali ya? Saya gak salah dengar tadi, itu memanglah seperti ada yang ngikutin gua. Tapi siapa ya? Ucap Adnan heran sambil menyapukan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Di saat Adnan menoleh ke belakang, namun tak ada apapun di sekitarnya. Hanya terdapat daun-daun yang berguguran terbawa angin. Astaga, kuntilanak! Ah! Betapa terkejutnya ia ketika menoleh ke depan dan akan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja muncul sesosok arwah Laira berada tepat di hadapannya dengan wajah yang nampak begitu menyeramkan. Laira tertawa menyeringai memamerkan mulutnya yang hancur dan terus meneteskan darah. Aduh, gimana ini? Bisa mati gua. Adnan nampak panik dan sangat ketakutan dengan arwah Laira yang tiba-tiba saja sudah ada di depannya. Bersama dengan hal itu, tiba-tiba sesosok siluman ular keluar dari dalam cincinnya. Pergilah dari sini, biar aku yang melawan kuntilanak sialan itu. Cepat, pergilah. Selamatkan dirimu. Siluman ular itu menyuruh Adnan untuk pergi dari tempat itu, karena ia sendiri yang akan turun tangan untuk melawan Laira. Tak menyia-nyiakan kesempatan begitu saja dan langsung pergi dari tempat itu. Ia nampak langsung berlari dengan nafas yang tersengal-sengal. Akhirnya kita bertemu lagi di sini. Aku udah gak sabar. Siluman ular itu tertawa menyeringai ke arah Laira. Kurang ajar, kau selalu menghalangi niatku untuk melenyapkan pria itu. Terimalah pembalasanku. Akan kupastikan kau lenyap di tanganku. Tidak semudah itu, lakukanlah jika kau mampu. Justru sebaliknya, siluman ular itu malah menantang Laira. Ia tidak merasa takut sedikit pun dengan ancaman Laira. Laira langsung maju dan menyerang siluman ular itu dengan ganas dan brutal. Untung aja jin penjaga cincin ini muncul dalam situasi yang tepat. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebelum terlambat. Saya harus beritahu tentang ini sama Dani. Setelah ia rasa sudah jauh, Adnan berhenti di bawah pohon. Ia nampak mengambil HP yang ada di saku celananya dan akan menelpon Dani. Halo, lu di mana bro? Gawat bergawat, barusan gue diteror sama arwah gadis itu. Terlihat Adnan berbicara dengan Dani lewat telepon. Hati-hati bro, mending lu keluar dulu dari kontrakan, cari tempat yang aman. Situasi sekarang kurang memungkinkan. Adnan mencoba mengingatkan Dani agar ia tidak berada di sekitar kontrakan, karena saat ini arwah Laira gentayangan mencari keberadaan mereka. Saya harus kemana sekarang? Mau balik ke kontrakan pun percuma. Sebaiknya saya harus cepat pergi dari sini. Adnan nampak kebingungan hendak berbuat apa. Setelah selesai menelpon Dani, ia kembali melanjutkan perjalanannya ke seberang arah tanpa tujuan yang jelas. Saat ini ia bingung hendak pergi kemana. Terlihat saat ini pertarungan Laira melawan siluman ular itu masih belum usai. Keduanya nampak saling bertukar serangan satu sama lain. Siluman ular itu masih terlalu overpower bagi Laira yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Karena siluman ular itu cukup kuat dan tangguh, akan sulit rasanya untuk mengalahkannya. Nampak saat ini Laira terhempas jauh karena terkena serangan siluman ular itu yang tak sempat ia hindari.
Laira nampak memegang dadanya yang terasa sakit akibat terkena serangan yang menghantam dadanya. Kurang ajar, mungkin sekarang saatnya. Jika seperti ini terus, aku akan kalah. Laira meletakkan kedua tangannya pada dadanya melakukan ritual pengambilan keris naga emas yang ia simpan di dalam raganya. Siluman ular itu nampak heran dengan apa yang dilakukan oleh Laira. Ia nampak diam sambil melihat ke arah Laira yang sedang melakukan sesuatu. Terlihat sebuah cahaya yang nampak kuning keemasan mengelilingi tubuh Laira. Bersamaan dengan hal itu muncul sebuah keris berwarna emas yang keluar dari dalam raganya. Itu merupakan keris naga emas yang ia simpan ke dalam raganya. Tamatlah kau. Kupastikan mulai detik ini kau akan hancur di tanganku. Laira tersenyum licik sambil memegang keris emas tersebut. Seketika itu Laira langsung maju dan kembali menyerang siluman ular itu dengan menggunakan keris emas tersebut. Siluman ular itu nampak sangat kewalahan saat menghadapi Laira. Perlahan ia mulai lengah seakan ia kehilangan keseimbangannya. Ia tidak bisa menandingi Laira ketika menyerangnya menggunakan keris, karena keris itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Laira yang melihat hal itu justru ia tidak menyia-nyiakan kesempatannya begitu saja. Keris yang ia pegang nampak mengeluarkan cahaya seperti percikan api. Tamatlah riwayatmu makhluk sialan. Laira pun langsung menancapkan keris naga emas itu tepat di bagian kepalanya, yang membuat siluman ular itu menggeliat kesakitan. Seketika itu tubuh dari siluman ular tersebut perlahan hancur, berkeping-keping hingga menjadi abu. Laira pun berhasil telah mengalahkan siluman ular itu dengan usahanya yang tak kenal lelah. Bagus, itulah akibat jika berani ikut campur urusanku. Dan sekarang kau lenyap di tanganku. Laira tertawa menyeringai setelah berhasil mengalahkan siluman ular itu. Setelah itu sosok Laira menghilang dari tempat itu, menjadi segumpalan asap putih yang berembus angin. Kayaknya di sini udah aman. Arwah gadis itu tidak akan mampu mengalahkan siluman ular penjaga cincin ini. Adnan nampak tersandar lemas sambil mengatur nafasnya. Terlihat saat ini Adnan tengah berada di sebuah pos ronda. Ia nampak terduduk lemas sambil menyandarkan kepalanya di pojokan. Ia merasa bingung, hendak pergi kemana lagi. Kok sepi amat sih? Pada kemana nih orang-orang? Kok bisa nih? Gak ada orang sama sekali yang nongkrong di sini. Aduh, mau jadi apa pos ronda kalau sepi gini? Ucap Adnan seorang diri sambil menyapukan pandangannya ke seluruh jalanan. Apa ini? Perasaan gak ada hujan deh. Masa iya kendangnya bocor? Adnan kelihatan heran saat ada cairan yang menetes dari atas mengenai wajahnya. Darah? Ini darah siapa? Betapa terkejutnya dia saat mengusap wajahnya. Tangannya bercap darah. Ternyata cairan yang mengenai wajahnya itu merupakan darah. Perlahan Adnan melihat ke arah atas untuk memastikan tetesan darah yang berasal dari atasnya. Astaga, kenapa dia ada di sini? Enggak mungkin. Betapa terkejutnya ia saat mendongak ke atas terdapat arwah Laira yang merangkak di atasnya sambil tertawa menyeringai ke arahnya dengan darah yang terus menetes yang berasal dari mulutnya. Laira menjatuhkan dirinya hingga menindih badan Adnan yang ada di bawahnya. Ampun, jangan sakiti saya, aku mohon. Ucap Adnan sambil menutup kedua matanya. Ia tidak berani menatap wajah Laira yang begitu menyeramkan. Tidak ada kata maaf bagi laki-laki laknat sepertimu. Kau harus mengganti semuanya sekarang. Laira mencekal leher Adnan dengan perasaan penuh dendam. Ia mengangkat tubuh Adnan dan membawanya ke udara. Katakan, kau ingin mati dengan cara apa? Apa kau ingin mati dengan cara yang sama seperti kau memperlakukanku? Laira menatap tajam ke arah Adnan, matanya merah menyala, yang terlihat kedua bola matanya seperti akan keluar dari tempatnya. Tidak, aku mohon, jangan sakiti saya, kasihanilah aku. Adnan nampak meronta sekuat tenaga. Ia berusaha melepaskan tangan Laira yang mencekal lehernya dengan sangat erat. Laira mengempaskan tubuh Adnan ke bawah dengan sangat keras, hingga ia merasa kesakitan. Darah segar keluar dari dalam hidung dan mulutnya akibat benturan keras. Laira melayang ke bawah mendekati Adnan yang nampak meringis kesakitan. Tempatmu bukan di sini. Ikutlah denganku sayang.
akan kubawa kau ke tempat yang lebih indah. Letuk Laira diiringi tawa yang melengking. Seketika itu Laira langsung mencekal leher Adnan dan kembali membawanya terbang ke udara. Lama-kelamaan sosok Laira menghilang dan tak lagi nampak sambil membawa Adnan. Entah apa yang akan ia lakukan pada Adnan. Di sini tempat yang sangat pantas bagimu. Lihatlah, di sekitarmu tidak ada satu orang pun di sini. Aku akan lebih leluasa melenyapkanmu. Laira langsung menjatuhkan Adnan ke bawah, dan ternyata Laira membawa Adnan ke sebuah hutan yang sangat sepi dan sunyi. Suasana saat itu nampaklah gelap dan mencekram, tidak ada siapapun di sana. Hanya terdengar suara rantik-rantik pohon yang tertiup angin. Aku di mana? Mengapa kau membawaku ke sini? Apa yang akan kau lakukan? Ucap Adnan sambil meneguk ludahnya. Ia sangat heran karena dirinya tiba-tiba sudah ada di dalam hutan yang amat sunyi bersama dengan arwah Laira. Dendam ini akan selalu ada. Aku sudah tidak sabar melihatmu lenyap di tanganku. Akan kupastikan mulai detik ini kau tidak akan bisa melihat indahnya dunia. Laira nampak tertawa menyeringai dengan darah yang terus menetes yang berasal dari mulutnya. Aku mohon, jangan sakiti saya. Tidakkah kau memaafkan kesalahanku? Aku akan melakukan apapun asalkan kau mau memaafkanku. Ucap Adnan yang terus memohon kepada Laira. Tidak akan aku maafkan. Manusia sepertimu memang pantas lenyap dari dunia ini. Di mana hati nuranimu di saat aku memohon belas kasihan. Tapi kau tidak peduli denganku, justru kau dan ketiga temanmu itu bahkan merenggut nyawa dan kehormatanku. Pantaskah hal seperti itu dimaafkan? Bersiaplah. Seketika itu Laira langsung mencekik leher Adnan dengan sangat erat hingga ia terlihat kesulitan bernafas. Lenyaplah kau laki-laki laknat. Laira langsung mencakar wajah Adnan dengan kuku panjangnya, mencabik-cabik dengan perasaan yang penuh dendam. Kini wajah Adnan terlihat hancur dan tak terbentuk lagi. Kondisi wajah Adnan saat ini hancur serta berlumuran darah. Setelah puas mencabik-cabik wajah Adnan hingga hancur, Laira langsung mengangkat Adnan ke atas dan membawanya ke tepi jurang. Dan Laira langsung menjatuhkan tubuh Adnan ke jurang. Tak ada rasa penyesalan sedikit pun, justru Laira tersenyum puas saat melihat Adnan yang nampak terguling-guling masuk ke dalam jurang yang terlihat sangat dalam tersebut. Akhirnya kau mati juga di tanganku. Kau memang pantas mati, manusia laknat. Laira tersenyum puas karena satu persatu dendamnya akan segera terbalaskan. Setelah merasa puas dengan hal itu, Laira melayang ke udara meninggalkan tempat itu. Lama-kelamaan sosok Laira menghilang bersama dengan angin yang berembus. Gua harus gimana sekarang? Kata Adnan, arwah gadis itu muncul lagi. Pasti dia mau balas dendam sama gua dan Adnan. Gimana ini? Adnan lagi kemana sih? Tuh anak kok belum pulang-pulang? Apa jangan-jangan dia sudah dibunuh sama kuntilanak sialan itu? Di rumah, Dani nampak panik. Ia merasa bingung hendak berbuat apa, karena saat ini arwah Laira tengah mengincar ia dan Adnan. Tapi gak mungkin arwah gadis itu tidak akan bisa menyelakai gua dan Adnan selama masih ada cincin pelindung cincin ini. Kenapa harus bingung gini sih gua? Bodoh banget deh. Gua akan tetap aman karena adanya jin penghuni cincin ini. Dani jadi teringat jin pelindung yang ada di dalam cincinnya itu. Mending gua di sini aja. Ngapain harus takut? Dia tidak akan bisa menyentuh gua selama masih ada cincin ini. Dani berjalan ke arah pintu dan menutupnya sangat rapat. Setelah menutup pintu, ia duduk di kursi ruang tamu dengan santainya. Datang ke sini jika kamu berani, kuntilanak sialan. Ucap Dani dengan sombongnya. Apa kau mencariku? Desis liris seakan berembus di telinganya. Bersama dengan hal itu, sosok Laira muncul di belakang Dani. Dani tersentak kaget. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh sudut ruangan, mencari sumber suara yang ia dengar. Aku di sini sayang, apa kau mencariku? Sial, kuntilanak itu datang beneran, brengsek. Dani nampak terkejut saat menoleh ke belakang. Terdapat arwah Laira yang tertawa menyeringai ke arahnya. Ia berdiri dari duduknya, perlahan Dani berjalan ke arah belakang. Kemarilah sayang, jangan takut. Perlahan Laira berjalan ke arah Dani. Tidak. Pergi kau dari sini, dasar kuntilanak sialan. Mati.
Kau harus mati. Celetuk Lyra diiringi tawa yang begitu memekakan telinga. Dani mencoba mengontrol perasaannya yang dilanda ketakutan ketika melihat Lyra berjalan ke arahnya dengan mulut yang terus meneteskan darah. Dani langsung lari ke arah pintu dan berusaha kabur dari dalam kontrakannya. Bersama dengan hal itu, Raja Jin yang ada di dalam keluar ketika Dani berhasil membuka pintu dengan sempurna. Dan pada akhirnya ia berhasil kabur dari dalam kontrakannya. Kurang ajar, makhluk sialan itu selalu menghalangi niatku. Lyra nampak geram karena Dani berhasil lolos darinya. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah Raja Jin itu. Raja Jin itu selalu menjadi tembok kokoh bagi siapapun yang hendak mencelakai Dani. Siapapun itu yang ingin melukainya, maka harus siap berhadapan langsung dengannya. Berani sekali kau muncul di hadapanku. Lagi-lagi kau menghalangi niatku untuk melenyapkan pria laknat itu. Lyra nampak mengepalkan kedua tangannya. Tatapan matanya merah menyala. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tuanku. Lebih baik kau pergi sekarang sebelum aku menghancurkanmu, kuntilanak sialan. Tidak semudah itu. Justru kaulah yang akan hancur di tanganku. Lyra tertawa menyeringai sambil menatap tajam ke arah Raja Jin yang ada di hadapannya itu. Jangan coba-coba menantangku. Rasakan ini. Raja Jin itu nampak marah. Ia langsung menyerang Lyra dengan sangat ganas. Pertarungan antara Lyra melawan Raja Jin pelindung Dani tak bisa dihindari. Keduanya nampak saling bertukar serangan. Raja Jin itu nampak menyerang Lyra dengan lincah dan ganas, hingga Lyra terlihat sedikit kewalahan saat menghadapinya karena Lyra tidak menggunakan kerisnya saat menghadapi Raja Jin itu, melainkannya hanya menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Ia sengaja mempermainkan Raja Jin itu sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Setelah melihat situasi yang memungkinkan, seketika itu Lyra langsung melancarkan serangannya yang mengarah ke Raja Jin itu. Lumayan, sepertinya aku harus mengurangi tenagaku sedikit. Raja Jin itu berucap sambil memegang dadanya yang terasa sakit akibat terkena serangan Lyra. Kurasa tidak perlu, karena sebentar lagi kau akan lenyap di tanganku, makhluk sialan. Lyra tertawa melengking sambil menatap tajam ke arah Raja Jin itu. Apa aku peduli? Tapi sayangnya aku tidak takut padamu. Kita selesaikan ini sekarang. Gua udah gak sabar. Raja Jin itu kembali menyerang Lyra secara bertubi-tubi. Keduanya kembali bertukar serangan satu sama lain. Telah melewati pertarungan yang panjang dan sangat sengit, perlahan Raja Jin itu nampak mulai lengah dan kehilangan keseimbangannya. Lyra yang melihat celah akan kelemahan Raja Jin itu, ia tidak menyia-nyiakan begitu saja. Lyra nampak mengeluarkan kerisnya dan menancapkan keris naga emas itu tepat di bagian dada Raja Jin itu. Kurang ajar. Lepaskan. Terlihat Raja Jin itu nampak berontak kesakitan sambil berusaha menyingkirkan tangan Lyra yang menusuk dadanya. Tamatlah riwayatmu. Lyra tertawa senang sambil melihat ke arahnya. Terlihat keris itu mengeluarkan percikan seperti api. Bersama dengan hal itu, tubuh Raja Jin itu perlahan hancur berkeping-keping hingga menjadi butiran abu. Kondisi tempat itu saat ini terlihat berantakan, berbagai barang-barang dan perabot yang ada di sekitar tempat itu hancur dan berantakan akibat pengaruh dari pertarungan mereka. Kondisi Raja Jin itu saat ini sudah hancur menjadi sekumpulan abu yang berserakan di lantai. Dan pada akhirnya Lyra berhasil mengalahkan Raja Jin itu. Memang sangat luar biasa keris ini dapat menghancurkan kedua makhluk sialan itu. Kini saatnya membantai manusia laknat itu. Lyra kembali memasukkan keris naga emas itu ke dalam raganya. Lalu setelah itu ia langsung menghilang dari tempat itu dan akan mencari keberadaan Dani. Selamat. Untung aja gue bisa lolos dari tuh tempat, kalau enggak bisa mati gue dibunuh kuntilanak sialan itu. Gumam Dani sambil mengontrol nafasnya. Terlihat Dani saat ini sedang berada di tepi jalan tanpa arah. Ia merasa bahwa arwah Lyra tidak akan tahu dengan keberadaannya saat ini. Aduh, capek banget gua. Kayaknya udah aman nih. Dia nggak bakal tahu kalau gua ada di sini, ucap Dani dengan pelan. Dani terduduk lemas di pinggir jalan sambil mengatur nafasnya, kembali mengumpulkan tenaganya yang sempat terkuras saat ia tengah beristirahat sejenak.
Tiba-tiba angin berembus dengan kencang, bau anjir udara menyergap di sekitarnya. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba muncul sesosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan. "Tuh, bau apa ini? Busuk banget," ucap Dani yang nampak heran sambil menutup hidungnya. Ia tidak tahan dengan bau busuk yang masuk ke dalam indera penciumannya. Dani menyapukan pandangan. Ia nampak celingukan ke kanan dan ke kiri mencari sumber bau busuk tersebut. "Apa kau tidak merindukanku, sayang?" Celetuk arwah Laira dengan diiringi tawa yang melengking. Dani tersentak kaget. Ia langsung bangkit dan menoleh ke arah sumber suara tersebut yang terdengar di belakangnya. Namun ketika ia melihat ke arah belakang, nampak tak ada satu orang pun di sana. Ia nampak kebingungan, perasaannya yang campur aduk antara takut dan bingung jadi satu. "Siapapun itu, keluarlah. Jangan main-main denganku," ucap Dani sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh jalan. "Apa kau mencariku?" Dengan sekejap mata, tiba-tiba saja Laira sudah berada di belakangnya Dani. "Gawat, kenapa kuntilanak itu ada di sini? Bagaimana bisa? Gimana dengan penjaga cincin ini?" Dani nambah heran karena tiba-tiba saja arwah Laira sudah ada di belakangnya. "Kenapa? Apa kau terkejut kenapa aku bisa ada di sini? Kini giliranmu lah yang akan hancur di tanganku." Laira tertawa menyeringai sambil memiringkan kepalanya dengan mulut yang menganga dan terus mengeluarkan darah. "Apa boleh buat? Gua harus pergi dari sini. Gua gak mau mati konyol." Seketika itu Dani langsung lari sekuat tenaganya meninggalkan tempat itu. Ia terus berlari menelusuri jalan menghindari arwah Laira yang terus-terusan mengikutinya. Langkahnya terhenti saat melihat Laira yang tiba-tiba sudah ada di depannya, hanya dengan sekejap mata. "Sejauh apapun kau melangkahkan kaki, kau tidak akan bisa selamat dariku. Kau tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu sendiri, karena sekarang nyawamu ada pada tanganku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Kau harus merasakan penderitaan yang sama denganku." Seketika itu Laira langsung mencekal tangan Dani dan membawanya terbang ke udara dengan posisi kepala Dani menggelantung ke bawah. "Apa yang kau lakukan? Lepasin gua. Tolong siapapun di sana, tolong aku." Dani nampak meronta dan berusaha melepas tangan Laira yang membawanya ke udara. Lama-kelamaan sosok Laira menghilang dan tak lagi nampak. Entah apa yang akan ia lakukan pada Dani. Terlihat ada beberapa warga nampak berbondong-bondong menuju tempat itu. Di antara dari mereka ada yang membawa balok kayu dan senjata lain sejenisnya. "Tadi kayak ada suara orang yang minta tolong. Ada apa ya? Tapi siapa ya? Kok di sini nggak ada satu orang pun?" ucap salah satu dari mereka. "Iya Pak, tadi suaranya berasal dari sini. Tapi kok nggak ada siapa-siapa di sini ya?" sahut seorang pemuda sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat itu. Para warga itu nampak heran dengan suara seseorang yang berasal dari tempat itu. Namun sesampainya di sana mereka tak menemukan apapun di sekitar mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka tidak dapat menemukan apa-apa sebab arwah Laira sudah menghilang dari tempat itu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.